Halo Sobat FPL, kita kembali lagi nih di Zona FPL, media referensi fantasi Premier League di Indonesia. Nah, kali ini saya ditemani, di sebelah saya ada Bung Fadil. Halo, apa kabar Bung Fadil? Juga Ya, ada Bung baik seperti Adam. biasa. Halo Bung Adam. Halo, akhirnya muncul lagi. Gila ya, udah lama nggak muncul, ternyata udah punya tagline, luar biasa. Iya, Salut, betul, salut, betul. salut, salut. Udah lama nggak muncul, udah punya tagline sekarang. Iya, 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 iya. iya. Selamat kembali Bung Adam. Iya, Terima kasih ya. Mohon maaf nih banyak distraksi di akhir tahun dan di iya, awal nggak tahun, apa. jadi harus baru bisa muncul lagi. Ya, yang penting kita udah bersama lagi ya di sini ya. Iya, betul. Ya, ini kita langsung masuk aja. Ini mau bacain skor dulu nih dari hasil yang blank game week kemarin nih. Kemarin tuh ada dua Manchester menang tipis 1-0 atas lawannya, kemudian juga ada Sheffield meraih kemenangan pertama nih, menang tipis 1-0 atas Newcastle kemarin. Terus juga ada Spurs yang ditahan imbang oleh Fulham, dan juga Arsenal yang baru main tadi pagi itu imbang tanpa gol. Nah ini melihat hasil kemarin nih, itu ada tanggapan nggak sih ini, apa karena mungkin stamina atau terkait apa nih Bung Fadil? Ini menjadi dilema sebenarnya ya, karena kalau misalkan kita lihat blank week hasilnya pun bisa dibilang blank juga karena jarang ada pemain yang hampir nggak ada pemain dengan poin yang fantastis, maksimal hanya 11 poin bisa dilihat dari base 11. Kemudian juga banyak terjadi clean sheet, bahkan yang beberapa hasil pun ada yang nggak diduga seperti Spurs melawan Fulham yang berakhir imbang. Kemudian juga ada Arsenal pun imbang, dan kemudian Sheffield yang memberikan kejutan karena berhasil mengalahkan Newcastle yang sebelumnya orang pasti udah menjagokan kalau Wilson di situ. Nah di sini mungkin kalau kita lihat sebenarnya rotasi juga nggak terlalu signifikan, tapi yang di sini mungkin yang lebih diperhatikan apakah mungkin pelatih memberikan arahan untuk bermain lebih lebih defensif, atau mungkin maksudnya lebih tidak seagresif biasanya. Tapi kalau misalkan kita lihat di Manchester City sebenarnya ada banyak peluang dari misalkan Kevin De Bruyne. Kemudian di MU juga ternyata kemarin MU bermain dengan cukup baik walaupun hanya menang 1-0. Jadi kalau saya sendiri sih saya melihat sebenarnya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin hanya jadwal yang padat, tapi secara permainan masih tetap menarik. Hanya hasil akhirnya aja. Oh begitu ya, jadi mungkin karena terkait kepadatan match ya. Terus nih, kan ini tadi membahas game week kemarin nih. Kalau untuk game week ke depan nih, udah masuk double game week ya, di game week 19 ini nih. Dari Bung Adam dulu sendiri deh, yang kira-kira tim yang difavoritkan atau yang ditargetkan nih, pemain-pemainnya bakal, saya boyong nih. Itu dari tim mana sih? Coba Bung Adam. Ya kalau dari saya sih sebenarnya gini ya. Kalau difavoritin sebenarnya harusnya pemain dari tim Chelsea harusnya lebih banyak difavoritkan untuk mengambil. Kenapa? Karena kalau kita mau ngambil pemain MU, let's say Bruno Fernandes, ada warning dia sudah 4 kartu kuning. Kalau kartu kuning lagi melawan Liverpool, dia nggak akan main di game berikutnya. Nah, yang lawan Fulham. Nah, ditambah lagi MU harus melawan Liverpool, yang dimana sebenarnya ini menarik. MU ini jago tandang, Liverpool jago kandang. Nah, itu bisa dipastikan pertandingannya akan berlangsung seru. Nah, tapi untuk Bruno Fernandes itu saya rasa sih nggak, untuk di lawan Liverpool kayaknya nggak begitu tune in ya nanti poinnya, menurut saya ya. Setidaknya kalaupun memang golin, hasilnya nggak akan begitu memuaskan. Kalau dari Bung Fadil sendiri nih, kan tadi udah sempat MU dan juga Liverpool nih yang akan bertemu di game week 19 ini nih. Nah, itu dari dua sosok yang sering ada di FPL nih, Bruno dan Salah nih. Menurut Bung Fadil nih gimana nih? Soalnya kan kedua tim ini nih statistiknya 3 match terakhir tuh kurang baik lah. Nah, mereka kan bertemu nih di game week depan nih. Gimana Bung Fadil? Kalau saya justru melihat ada di Manchester City dan juga West Ham. City bermain kandang di 2 pertandingan, begitu pula dengan West Ham. Dan West Ham ini kalau boleh dibilang cukup diuntungkan dari segi match karena dia akan bertemu dengan WBA dan juga di sini Burnley. Ya, jadi ada peluang di situ walaupun mungkin kita lihat dan WBA bisa mengimbangi. Tapi yang paling penting di sini adalah West Ham kemarin kan tidak bertanding sehingga dia sudah mungkin menyiapkan strategi untuk double game week. Kemudian kalau City diuntungkan dengan permainan kandang, dan dari game kemarin juga terlihat bahwa potensi City untuk menang itu masih banyak. Seperti kemarin Sterling mungkin membuang peluang penalti
KDB pun memiliki banyak peluang yang mungkin kurang dimaksimalkan walaupun hanya membuahkan assist. Tapi di situ kita melihat bahwa perkembangan permainan City dari kemarin itu semakin signifikan. Jadi bisa dipertimbangkan bahwa pemilihan pemain City seperti mungkin di belakang bisa di Cancelo atau John Stones, kemudian ada Gundogan juga di situ, atau KDB kalau misalkan pemain premiumnya. Kemudian juga di West Ham masih ada Soucek, masih ada Cresswell, mungkin juga di Koval, atau mungkin kita bisa ke Watkins gitu ya. Jadi ke Antonio. Jadi masih ada peluang yang cukup besar di dua klub tadi. Nah, itu kan tadi berbicara satu game week ya. Kalau untuk kita melihat 3 atau 4 match ke depan nih, itu kira-kira kita harus memboyong pemain dari tim mana sih gitu kalau misalnya kita ingin mentransfer gitu. Coba Bung Adam ya, bisa kasih tahu nggak pendapat dari Bung Adam? Kalau untuk memboyong sih sebenarnya balik lagi kita bisa lihat dari game-game sebelumnya aja ya. Banyak banget sih yang sebenarnya udah kelihatan konsistennya. Contoh, mungkin kita nggak usah bicara ngomongin Kane sama Son ya, itu udah mainstream gitu. Mungkin kita bisa ngomongin soal Jack Grealish di Aston Villa. Tapi kan Aston Villa juga lagi ada permasalahan dengan COVID-19. Bisa juga kita pasang pemain-pemain dari Southampton yang lagi lumayan oke. Itu Bednarek, Ward-Prowse sama Che Adam. Danny Ings juga oke, cuma kayaknya lagi underfull, jadi nggak bisa diperkirakan dia main atau enggak. Tapi untuk the double game week minggu ini sih harus, kalau memang masih punya free hit, boleh banget coba free hit buat double game week. Terus pilih pemain-pemain yang sekiranya potensial, lalu dia juga punya double game week. Itu bisa ningkatin poin banget sih, mungkin bisa buat nge-boost peringkat kalian di di liga, atau bisa juga bench boost. Kalau emang dirasa benchnya kalian udah oke, itu terus juga double game week, pakai aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk wild card yang baru sama triple captain, kayaknya harus dipikir-pikir lagi deh, apalagi kalau kalian kaptenin Bruno Fernandes ya, yang tadi kita bilang. Oh begitu ya, berarti itu pendapat dari Bung Adam. Nih, ini kalau melihat nih, saya ingin beralih ke Bung Fadil nih. Kan City 5 match ke depan nih sangat diuntungkan dibanding tim-tim lain ya. Dia akan bertemu Crystal Palace, terus Aston Villa, ada West Brom juga, terus kemudian ada Sheffield dan juga Burnley nih. Nah, kita kalau mau melirik dari pemain City nih, kan kita terkadang kan rentan rotasi ya kalau City, karena kedalaman skuadnya kan juga banyak. Terus juga beberapa hari ini kan juga ada COVID, tapi kita juga belum bisa memastikan. Gimana nih Bung Fadil nih, dari match yang diuntungkan 5 fixture ke depan nih, gimana? Kalau misalkan yang kita ngelihat ya, itu memang diuntungkan. Tapi kalau kita ngelihat pemain yang pasti main sejauh ini ya yang pasti Kevin De Bruyne, kemudian Gundogan. Untuk di belakang itu Cancelo. Itu sejauh ini 3 pemain yang oke lah. Mungkin kalau di belakang masih ada Ruben Dias, masih ada John Stones juga, mungkin juga di Walker juga masih ada. Nah mungkin di lini depan seperti Foden pun masih kena rotasi. Kalau misalkan kita bilang Sterling masih bisa kena rotasi juga. Kemudian Mahrez juga bisa. Dan yang perlu diingat, Mahrez dan Sterling ini lumayan mahal. Jadi kalau mau kita bilang strateginya, mungkin benar City peluangnya banyak, tapi mungkin mengingat risiko dan peluang yang ada, lebih baik ya maksimalin di 2 pemain City yang ada aja. Atau kalau misalkan berani 3 ya silahkan selama uangnya masih ada. Cuman untuk strategi diferensiasi cukup 2 pemain City boleh, mungkin di tengah atau depan gitu ya, karena City pun clean sheet-nya sebenarnya agak jarang. Tapi kalau misalkan home mungkin ada clean sheet ya silahkan. Oh begitu ya. Nambahin Jadi, aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk rotasi City, Gundogan tuh juga termasuk pemain rotasi sebenarnya. Nggak bisa kita pastikan untuk dia main terus sebenarnya. Apalagi mungkin pertimbangannya Pep adalah kenapa Gundogan main, mungkin ada satu dan lain hal. Harusnya yang kita bisa bilang lebih sering dimainkan tuh ada di Rodri kalau nggak salah. Lebih ke Rodri dibandingkan Gundogan gitu. Mungkin Rodrinya lagi nggak on. Iya. Kita atau mungkin malah Ederson ya, kan ini 5 match ke depan nih mungkin diuntungkan juga, bisa maybe clean sheet nih dari pemain belakang nih. Kalau gini, kayaknya kita punya satu trik baru kalau memang mau dipakai sama penonton sekalian. Kayaknya lebih baik
kiper itu lebih baik pemain yang murah aja, karena mendulang poinnya hanya dari clean sheet dan save. Untuk Ederson, Alisson, Ederson, De Gea, pemain-pemain kiper-kiper top dunia yang ada di Liga Inggris, pertama kemungkinan diserangnya sedikit. Jadi dia hanya memainkan dari clean sheet. Kita bisa lihat rata-rata poin justru ada di Emiliano Martinez, di mana Aston Villa itu sering diserang dan sering clean sheet juga. Poinnya justru lebih banyak dari situ. Kalau untuk kiper kayaknya jangan pilih pemain tim besar sih. Kayaknya silakan dipertimbangkan, tapi lebih baik saran dari kami sih begitu. Ya baik, terima kasih Bung Adam. Nah ini juga next nih Game Week 19 kan ada yang double nih, Leicester dan juga Chelsea nih. Nah dari Bung Fadil sendiri melihat dua tim ini nih dengan lawannya masing-masing besok dan dapat jatah double game week nih, gimana Bung Fadil melihat pemain-pemain dari Leicester maupun Chelsea nih? Kalau misalkan bicara, kalau Leicester dia kan akan bertemu dengan Southampton dan juga Chelsea. Sementara Chelsea di situ dia ketemu Fulham. Jadi bisa dibilang ini juga agak tricky ya, karena Fulham pun juga nggak bisa diremehkan karena kemarin berhasil bangi-bangi Spurs, kemudian juga Southampton ada peluang di situ. Jadi memang benar Chelsea pun ada di grafik permainan yang meningkat. Tapi yang harus kita perhatikan di sini mungkin strateginya kita kalau bisa pasang antara pemain depan atau pemain tengahnya aja. Karena sepertinya kalau untuk clean sheet, kita ngincar clean sheet itu agak susah. Jadi maksimalin di pemain tengah karena Chelsea pun banyak option. Kemudian kalau di Leicester juga option di pemain depannya masih ada Vardy, ataupun misalkan mau masang Maddison juga masih bisa, ataupun masang Barnes. Jadi tergantung untuk strateginya sendiri. Jadi kalau gambarannya seperti itu, karena kalau misalkan lihat Southampton juga pasti kan ada banyak opsi di situ kan di Southampton gitu sih. Baik, tergantung strategi begitu ya. Nah, ini nih bagian paling penting nih, kapten untuk Game Week 19 nih. Coba dari Bung Adam dulu nih. Kalau dari Game Week 19 ini bakal mencari kapten dari yang double game week atau yang cuman satu match aja nih. Gimana Bung Adam? Sebenarnya sih kalau mau bener-bener enak sih ya dari tim yang double game week. Cuma bisa jadi pertimbangan juga Spurs ini cuma lawan Sheffield United. Dia cuma satu pertandingan. Tapi Son dan Harry Kane kita udah tahu lah gimana hebatnya mereka musim ini, cetak gol, cetak assist. Nah itu bisa jadi pertimbangan juga sebenarnya. Karena walaupun cuma satu game week. Kalau misalnya kita gamblingkan dengan Bruno Fernandes, oke, Bruno Fernandes double game week. Tapi ketemunya Liverpool sama Fulham. Yang kemungkinan dia akan bersinar di Fulham. Kita nggak tahu. Tapi bisa juga kalau mau yang benar-benar kapten sih sebenarnya Kevin De Bruyne. Double game week, Crystal Palace, Aston Villa. Top assist di City, jantung permainan. Kalau emang mau kapten sih Kevin De Bruyne sih. Oh, Kevin De Bruyne. Nah, itu pendapat dari Bung Adam. Kalau Bung Fadil nih, kira-kira bakal kaptenin siapa nih? Dari yang DGW atau yang satu match doang nih? Yang pasti dari DGW, karena sepahit-pahitnya dia masih bisa double, misalkan 4-4 masih 8 gitu ya istilahnya sepahit-pahitnya. Langsung aja dua pemain sih, kalau saya milihnya Salah atau Soucek. Salah mati, Bung. Dia nggak pernah gol, dia cuma satu gol lawan MU sepanjang dia ketemu MU di Liverpool. FYI aja. Dan itu juga counter attack itu juga counter attack menit 92. Enggak, itu counter attack menit 92 itu kemarin. Harus diakuin itu gol jatuh dari langit kalau kata pandit profesional ya. Makanya kita lihat juga maksudnya kan tensi permainannya bakal beda nih dibanding musim-musim sebelumnya. Kita lihat MU lagi naik, Liverpool juga potensi juara masih ada. Jadi kita lihat aja kejutannya gimana gitu kan. Iya, kita lihat aja ya. Gimana pendapat dari Bung Fadil. Kalau saya nggak yakin kalau Salah bakal golin. Kemungkinan kalau nggak Firmino ada apa Mane. yang dipilih Bung Fadil dan Bung Adam nih, semoga ya istilahnya gacor lah nih game week depan nih. Semoga kapten masing-masing nih bisa bersinar lah. Mungkin ya walaupun di saya nggak ada Kevin De Bruyne ya. Iya, segitu dulu Bung Adam. Cukup nih. Iya. Oke, sip. Bung Adam, terima kasih Bung Fadil atas waktunya, terima kasih banyak atas ulasannya, terima kasih juga yang udah menonton nih. Jangan lupa follow sosmed kita di @zonafpl, ada di Instagram juga dan juga Twitter. Sampai berjumpa minggu depan. Ada nggak? Twitternya ada nggak? Ada Zona IPL. Oke. Sampai jumpa. Dah.